Ini, Pak. Oh, jalan nih. Nah, kalau mati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum melanjutkan aktivitas kita, alangkah baiknya kalian semua berdoa dulu. Sok, dipimpin KM-nya, pimpin doa. Siapa yang hadir? Hadir semua? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua sih. Pada kesempatan ini, Bapak akan berusaha memperkenalkan beberapa jurus BK hebat. Jadi, BK juga sama halnya seperti mata pelajaran yang lain, ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak kalah penting dengan pembelajaran yang lain. Seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi BK pun ada dengan RPL-nya, rencana pelayanannya. Nah, sekarang akan Bapak perkenalkan ada 7 jurus BK hebat. Nah, berarti ada 7 jurus nih. Nah, biasanya kalau yang namanya jurus itu adanya di mana? Biasanya jurus 1, jurus 2 itu biasanya suka ada apa? Silat. Nah, BK pun tidak jauh seperti itu. Kita anggap kalian semua ini adalah seorang pendekar. Cuma pendekar di sini bukan cuma di dalam persilatan, tetapi di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, jurus yang pertama di sini ada kenali potensi. Yang kedua ada kelola emosi. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Yang keempat ada jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Yang ketujuh menata situasi. Ya, pada kesempatan yang sekarang ini Bapak akan berusaha memperkenalkan atau membahas tentang kenali potensi sesuai dengan jurus 1, yaitu kenali potensi. Sampai di sini kira-kira apa sih potensi itu? Apa sih potensi itu? Git, ada yang hafal? Atau yang jadi cewek? Apa sih potensi? Masa nggak tahu? Habib, potensi itu apa? Potensi adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri. Contoh, potensi itu ada 2. Yang gampang kita bahas dulu ya. Ada bakat dan ada minat. Itu adalah salah satu dalam potensi. Potensi yang ada di dalam diri kita, yaitu bakat. Bakat itu apa? Kemampuan yang berarti apa bakat? Apa? Bakat adalah kemampuan. Oke, ada yang lain? Bib, bakat itu apa, Bib? Suaranya yang kenceng, Bib. Apa? Kemampuan yang ada pada diri kita. Secara lahiriah kita semua sudah memiliki bakat. Misalnya, siapa yang tahu di sini Padri misalnya menjadi bakatnya sebagai seorang penulis, jurnalis, ya. Siapa yang tahu? Nah, makanya kita harus bisa menggalinya. Potensi diri ini apa yang sudah ada di dalam diri kita. Si Habib misalnya, tanpa kita tahu, dia ada bakat sebagai seorang pemimpin. Ada yang bisa jadi
profesor mungkin, ya. Bapak sih berharap seperti itu. Di antara kalian semua ini ada yang jadi ilmuwan, ada profesor, ada yang jadi dokter. Itu semua adalah bakat. Bakat yang ada pada diri kita. Itu bakat. Sedangkan kalau minat, minat itu apa? Hah? Keinginan. Keinginan yang ada dari dalam diri kita. Misalnya si Habib melihat tetangga rumahnya, dia ahli melukis, mau melukis pemandangan, mau melukis kaligrafi, atau siapa namanya? Umam karena sering melihat orang yang di rumah itu ada bengkel motor, bengkel mobil, dia lihat terus, akhirnya apa? Punya keinginan untuk bisa. Nah, itu adalah salah satu bentuk minat. Ya. Beda tipis antara bakat dan minat. Kalau bakat itu yang sudah ada di dalam diri kita. Sudah ada di dalam diri kita. Cuma kebanyakan dari kita ini belum menyadari kita ini berbakat di bidang apa. Kita ini kemampuannya di bidang apa. Disitulah kalian harus bisa menggali potensi diri kita masing-masing. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti Bapak akan membagikan lembaran asesmen atau penilaian, diisi sesuai dengan diri ya. Jangan nyontek. Ini apa? Ini adalah ungkapan atau apa yang kalian rasakan dalam diri kalian. Baik itu dalam segi bakat ataupun minat. Nah, kalau yang minat, di sini ada pilihannya, kalian pilih paling tidak, pilih 3. Ada 3 yang harus kalian jawab. Pak, bagaimana menjawab ya? Cukup dengan mencentang. Di sini ada ya atau tidak. Ya, tidak. Mana yang mau? Ya, checklist dia. Kalau tidak, ya tidak. Sampai selesai. Terus yang bawahnya juga sama. Ada yang mau tanyakan untuk pembagian ini? Tidak ada? Oke, Bapak bagikan ya. So. Kenapa Pak Mi? Puyang? Nah, kamu ini aja ya. Sok diisi. Dikerjakan sekarang. Nggak usah nyontek. Ya. Dibaca aja. Jawab sesuai dengan diri kalian. Dikit kan?
Sudah? Kalau yang bawah paling tidak 3 pilihan ya, yang benar-benar sesuai dengan kalian. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, kumpulkan. Oke, makasih. Udah, Bib. Oh, makasih, Umam. Ini mana? Ya. Itu. Oke. Udah semua kan ya? Oh, ini. Tinggalan. Saya mudah memahami pelajaran matematika atau logika. Ya. Oke. Terima kasih. Hasilnya sudah Bapak terima. Nanti ini adalah salah satu contoh atau salah satu bentuk yang ada pada diri kalian. Kalian bisa lebih memahaminya lagi tentang potensi diri. Itu harus kita kembangkan ya. Dengan cara bagaimana? Kita mengembangkan ini, kita bisa menanyakan pada teman, sama orang tua, saudara, atau bahkan sama guru. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Tapi sebelumnya kalau misalnya nanti ada yang belum paham betul, apa sih potensi saya nih Pak? Diri saya ini potensinya apa? Bisa kalian ke ruangan Bapak, kita ngobrol, kita bicara seapa yang keluhan kalian, kita tuangkan semua di ruangan. Ya, kalau memang ada yang mau, silakan. Pintu ruangan BP selalu terbuka. BP ada bukan cuma untuk masalah. BP, BK bukan adanya itu bukan karena ada masalah, tetapi kita seperti ini. Kalian punya permasalahan, punya keinginan, Pak ini bagaimana? Kita nyari solusinya. Ya, bukan cuma si Habib Badr bawa ke ruang BP, si Fajri nakal bawa ke ruang BP. Itu bukan seperti itu. BP atau BK yang sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Kalau memang tidak ada yang mau tanyakan, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.